ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Id rahimakumullah, pada pagi ini umat Islam seluruh Indonesia insyaallah semuanya melaksanakan salat Id, termasuk negara-negara yang
berada di wilayah Asia Tenggara. Mereka semua memanjatkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengakui hanya Allah Tuhan mereka, Tuhan kita seluruhnya. Karena tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita agungkan sesuai dengan perintahnya, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun yang terdapat di dalam sunnah-sunnahnya. Mengagungkan Allah artinya membesarkan Allah, memuliakan Allah, didasarkan pada setiap perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengagungkan syariatnya, mengagungkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Demikian juga mengagungkan perintah Rasulnya yang disebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui lisannya, ucapannya atau sabdanya yang disampaikan secara waris mewaris, mulai dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Wajib kita tentunya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hancurnya umat dahulu kala, binasanya umat dahulu kala di zaman para nabi, karena akibat pelanggaran umatnya pada syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah atau oleh Rasul-Rasul Allah ketika itu. Mereka membangkang setiap perintah yang datang dari Rasulnya kepada mereka. Mereka menolak semua perintah yang disampaikan oleh lidah Rasulnya kepada mereka dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah juga bisa menurunkan yang sama kepada kita sekalian manakala kita melanggar perintah-perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, adalah perintah utama agar alam semesta ini tetap terkendali. Ketika amar ma'ruf ditinggalkan oleh kita sekalian, ketika munkar dilaksanakan oleh kita sekalian, tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan perintah Rasulnya, tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang datang dari pembawa kebenaran, maka pada saat itulah Allah akan membinasakan kita seluruhnya. Berkali-kali kita mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita diperingatkan agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melepaskan tali Allah, tidak melepaskan peringatan Allah. Namun kita sebagai hamba-hamba Allah tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kejadian di negeri ini akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang senantiasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang tidak tahu diri, oleh hamba-hamba Allah yang suka membangkang. Mereka tidak perlu peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan tetangganya. Apa saja dilakukan
demi memuaskan keinginan hawa nafsu mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dampaknya itu akan menimpa kita seluruhnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendewa-dewakan hawa nafsunya itu? Berapa banyak umat binasa karena sebab perilaku orang yang mendewa-dewakan hawa nafsunya. Siapakah mereka yang mendewa-dewakan hawa nafsunya itu? Diterangkan di dalam Al-Quran bahwa hamba-hamba yang mendewa-dewakan hawa nafsunya, mereka yang membangkang syariatnya, tidak mau tunduk patuh pada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, tidak mau bertauhid sesuai dengan perintah Al-Quran, tidak mau beribadah sesuai dengan perintah Al-Quran, tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah sesuai dengan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak mau kepada perintah nabinya, membangkang sunnah-sunnah nabinya. Mereka meremehkan sunnah-sunnah nabi, lalu mereka mengembalikan kepada sunnah-sunnah ciptaan mereka sendiri. Itulah yang mendatangkan bencana kepada umat Islam, bukan saja mengenai umat-umat di luar Islam, tapi banyak juga umat-umat Islam binasa karena perbuatan umat Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadal khair." Ya Rasulullah, kita dahulu kala hidup di zaman jahiliyah, kita dahulu kala hidup dalam masa keburukan, masa penindasan, saling bantai, saling bunuh, bermaksiat kepada Allah, menyembah berhala, menuhankan manusia, menuhankan jabatan. Faja'ana Allahu bihadal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam ini. Ya Rasulullah, apakah sesudah kehadiran Islam ini ya Rasulullah akan ada lagi zaman keburukan? Wa hal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasulullah, apakah sesudah hadirnya Islam ini akan datang keburukan? Naam. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Dari petikan hadis ini kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman keemasan, zaman gilang gemilang, zaman ampunan Allah. Semua serba dipantau oleh Allah. Gerak-gerik manusia ketika itu dipantau oleh Allah langsung dan diberitahukan, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kondisi umatnya ketika itu. Tidak seorang pun yang berbuat salah ketika itu, melainkan dalam kontrol Allah langsung. Tidak seperti sekarang, siapa yang akan mengontrol kita, melaporkan, lalu kita mengetahui bahwa kita berbuat jahat di dunia ini. Tidak ada, saudara-saudara. Allah kalau dulu bisa memberikan langsung kepada Rasul melalui malaikat-malaikatnya, tetapi kalau sekarang siapa yang akan memberitahu kita bahwa kita sedang bermaksiat? Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kita. Kemudian kita merenung, menghayati bahwa itu adalah akibat dari sebuah sebab.
Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu karena sebab. Perbuatan kita ditentukan oleh kita di dunia ini. Perilaku kita bisa mendatangkan bencana, bisa mendatangkan ampunan Allah, bisa mendatangkan maghfirah Allah, bisa mendatangkan pahala Allah, juga bisa mendatangkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari kualitas iman kita kepada Allah seperti apa. Kalau tadi digambarkan oleh Rasulullah, sesudah masa Islam saja, jika kita perhatikan, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bencana yang luar biasa menimpa umat Islam ketika itu. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, terjadi rebutan jabatan kepemimpinan, siapa yang layak mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok ketika itu saling berseberangan. Seandainya ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada Umar, mungkin saja kita seluruhnya umat Islam yang ada di negeri ini, di Indonesia ini, di Bekasi ini, tidak akan lagi mengenal Islam. Seandainya ketika itu tidak ada petunjuk kepada Umar bin Khattab untuk menyatukan firqah-firqah yang terpisah-pisah ketika itu, kita tidak akan mengenal Islam, tidak akan menikmati indahnya Islam sekarang ini. Apa yang terjadi? Bayangkan bapak-bapak, bayangkan ibu-ibu, begitu Rasulullah, beliau hamba yang mulia, hamba Allah yang agung, hamba Allah yang teladan, hamba Allah yang penuh maghfirah dari Allah, penuh syafaat. Jenazahnya beliau selama 3 hari terlantar, tidak dikuburkan akibat situasi politik yang tidak menentu ketika itu. Itulah politik. Yang jelas politik itu lebih banyak membimbing masyarakat ke arah kebingungan, tidak punya prinsip. Karena intinya setiap politisi membawa sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kita tahu sejarah Islam ketika itu, mulai dari zaman Abu Bakar sampai zaman Muawiyah, tidak sepi dari pembunuhan akibat kekeruhan politik yang tak pernah sepi. Karenanya umat Islam ini harus memiliki paradigma yang luas terkait Islam, terutama bagaimana mengikatkan diri dengan saudara-saudara yang lain, bahwa umat Islam yang lain itu walaupun lain golongan adalah saudaranya, walaupun lain partai adalah saudaranya, tidak tercabik-cabik oleh kondisi partai, tidak tercabik-cabik oleh kemauan kelompok-kelompok tertentu. Tapi Islam harus bisa memposisikan diri dalam posisinya sebagai umat Islam yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisinya sebagai umat Islam yang melaksanakan ajaran Rasulullah. Posisinya umat Islam yang beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada partai, bukan beribadah kepada kelompok, bukan beribadah kepada firqah-firqah yang ada. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita, kehormatan dan kejayaan kepada kita, melainkan kalau kita sebagai umat Islam melaksanakan perintah-perintah Allah yang disebut dengan amar ma'ruf
berbuat baik kepada sesama. Peristiwa masa lalu sebenarnya itu adalah iktibar kepada kita. Peristiwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Rasulullah itu adalah contoh keteladanan kepada kita agar berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang terjadi di zaman sahabat sampai 750 tahun perjalanan Islam hingga ke Bizantium Eropa ketika itu, atau sampai di Turki yang kita kenal, itu seluruhnya adalah iktibar, pelajaran kepada kita sebagai umat Islam. Bisakah kita mengambil jejak-jejak sejarah itu yang baik-baik demi kemuliaan umat Islam yang ada di negeri ini? Tidaklah kemudian tenggelam dalam firqah-firqah yang ada. Satu sisi umat Islam diseret kepada kelompok ini, mengaku kelompok ini paling benar. Satu sisi umat Islam menyuarakan kelompoknya paling benar. Semua mengklaim paling benar. Tidak ada kebenaran di alam semesta ini melainkan hanya kebenaran Allah. Al-haqqu mir rabbika fala wala takunanna minal mumtarid. Kebenaran itu dari Allah, bukan dari kita. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Itu perintah Allah. Artinya kalau kita mencari kebenaran, haruslah kebenaran yang bersumber dari Allah, kebenaran yang bersumber dari Rasulnya. Tidak semua kata benar itu benar kalau tidak menggunakan parameter Quran dan As-Sunnah. Tidak semua kata itu batil adalah batil jika tidak dikatakan batil oleh Al-Quran. Batil di mata manusia belum tentu batil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana benar di mata manusia belum tentu benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari umat-umat ini bisa mengaku kelompoknya paling benar, tapi kemudian ketika di hadapan Allah, benarkah mereka atau tidak? Tentunya dilakukan dengan cara menggunakan parameter yang ada, yaitu Al-Quran, pijakan kita kaum muslimin yang secara resmi, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai takwil dan tafsir untuk mengetahui ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi peristiwa tadi, kalau kita lihat lagi di dalam hadis selanjutnya, hadis yang saya bacakan ini panjang, hanya saja saya ingin mengutip sedikit hadis paling tengah. Di situ dikatakan, ya Rasulullah, wahal ba'da dalikal khair min syarri. Apakah sesudah kebaikan yang datang itu ya Rasulullah akan ada lagi kejahatan? Ada. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Pak, kata du'atun ala abwabi jahannam artinya yaitu para da'i, para ustadz, para kiai, para ulama yang mengajak ke neraka jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Khawatir umat-umat yang diajak ke jalan Allah itu bukanlah diajak kepada jalan Allah, justru kita dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Pemangku, pemilik ilmu Allah, pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau dari sisi bahasanya, al-ulama al-warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Tetapi dari sisi hadis juga ternyata ulama dari masa ke masa itu juga punya peran dalam dunia politik. Di zaman Al-Mu'tasim Billah, yaitu zaman khilafah ketika itu, ada ideologi yang disebut dengan ideologi Mu'tazilah. Ulama-ulama yang berseberangan dibantai oleh ulama-ulama pemerintah.
terjadi ketika itu. Puluhan ulama dijagal oleh pemerintah ketika itu karena berseberangan dengan pemerintah. Tentu hal ini bukan berseberangan dengan pemerintahnya, tetapi dengan orang-orang dari ulama-ulama yang mendampingi pemerintah ketika itu. Hanya karena masalah paham yang menurut kita itu adalah masalah ikhtilaf, tapi itu dianggap prinsip ketika itu. Contohnya, Al-Quran kalamullah. Lalu ada orang yang berideologi Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, kebetulan yang menguasai negara ketika itu adalah ideologi Al-Quran itu adalah makhluk. Setiap orang yang berpaham Al-Quran kalamullah itu dipenggal lehernya. Termasuk seorang tokoh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika itu beliau diseret, tangannya dirantai, kakinya dirantai, disuruh berjalan di padang pasir karena mempertahankan prinsipnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Begitu beratnya orang yang memegang prinsip tauhid akan dihadapkan ke berbagai masalah. Apakah kita sudah benar asas tauhid kita itu? Kalau asas tauhid kita itu benar, akan membimbing kita menjadi orang yang sangat perhatian terhadap kualitas Islam, sehingga tidak seorang pun di antara hamba-hamba Allah, di antara kita sekalian, melainkan ingin menjadi hamba Allah yang berkualitas, yang melaksanakan perintah Allah secara penuh, tidak membangkang kepada perintah Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu ayyuhal mustami'un rahimakumullah, sebagai hamba Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian, kita seluruhnya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, bisa menunaikan perintah-perintah Rasulnya. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa menyelamatkan dari azab Allah. Azab Allah itu datang kepada kita sebagaimana azab-azab yang datang sebelumnya kepada umat-umat nabi-nabi ketika itu, karena membangkang nabinya itu masih ada. Nah, kita banyak yang membangkang, meninggalkan Islam dari pemahaman yang benar setelah Rasulullah tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada. Kita menjadi orang yang bingung, mencari pembimbing. Semua umat bersuara, inilah Islam saya yang benar. Itulah yang tidak kita inginkan bisa menimpa kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba Allah yang lurus di jalannya, yang lurus di dalam sunnah nabinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan rahmat kepada kita, diberi kekuatan untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang ini makin banyak yang menginginkan Islam hancur. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain yang bisa menghancurkan umat Islam itu kalau di dalam tubuh umat Islam terjadi kondisi yang labil. Belum lagi orang-orang di luar Islam menguji keimanan kita. Baru saja kita mendengar berita bagaimana ada usaha dari seorang pendeta ingin menghapus 300 ayat Quran, meminta ke Departemen Agama, meskipun orang itu sekarang melarikan diri ke Amerika. Ini satu contoh, karena kita memiliki Islam ini masih belum dianggap wibawa. Karenanya perlu ada kesatuan. Jangan ada yang berpikir liberal, jangan ada yang berpikir membangkang, tapi satu visi, satu misi, satu visi. Itu yang ditakuti oleh umat-umat lain. Karena sebab terjadinya perselisihan pendapat di dalam tubuh umat Islam, musuh-musuh Islam mengintip kanan dan luar. Kalau pegiat-pegiat sosial, media sosial ini sekarang ada beberapa kelompok
Di media sosial yang menginginkan Islam di Indonesia ini tidak ada lagi. Bahkan kalau perlu seluruh umat Islam ini harus murtad keluar dari Islam. Tentu tidak bisa kita biarkan sikap seperti ini. Perlu ketangkasan kita, perlu jawaban dari kita, sehingga kita juga merasa punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang merupakan tanggung jawab yang akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kita yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di akhir khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian ke jalannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيسى السعداء ونزول الشهداء والمراقبة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.